Oke, mari kita sambung lagi kelanjutan dari novel Gunung Hua. Tidak butuh waktu yang lama untuk kedua pihak saling berbentrokan, yaitu Gunung Hua dan juga pasukan Istana Laut Utara. Murid-murid Gunung Hua yang berhadapan satu sama lain tentu saja menyadari jika mereka bukanlah prajurit biasa. Tentu saja karena murid-murid Gunung Hua telah melalui pertarungan hidup dan mati saat melawan klan 10.000 orang dan juga saat kompetisi dunia murim. Mengenali lawan mereka saat ini adalah hal yang mudah, tapi untungnya berkat pelatihan neraka dari Chung Myun, pasukan Istana Laut Utara bisa dipukul mundur dengan mudah. Pimpinan mereka yaitu Cho Gum bahkan nampak frustasi dan juga terkejut saat ia berhadapan melawan Baek Chun, seseorang yang jauh lebih muda darinya. Akan tetapi setiap kali pedangnya berbentrokan, ia selalu saja dipukul mundur. Cho Gum sempat berkata, "Siapa kalian sebenarnya?" Dan Baek Chun pun menjawab, "Itu tidak penting. Yang paling penting saat ini adalah apakah kita harus melanjutkan pertarungan." Ya, pada awalnya Baek Chun tidak ingin berurusan dengan Istana Laut Utara, apalagi itulah tempat yang mereka akan tuju. Tapi sayangnya Cho Gum menganggap perkataan Baek Chun sebagai ejekan. Ia merasa direndahkan, oleh sebab itulah Cho Gum mulai serius. Ia menggunakan salah satu teknik milik Istana Laut Utara yang membuat pedangnya terasa sangat dingin. Dan dengan penuh kekesalan ia pun melesat cepat ke arah Baek Chun sambil berteriak, "Mati!" Tapi untungnya Baek Chun telah menggunakan pedang yang dibuat dari besi dingin. Jika itu dahulu, mungkin pedangnya akan patah dan berakibat fatal. Saat itu juga akhirnya Baek Chun sadar kenapa bajingan gila itu, yaitu Chung Myun, sangat menginginkan pedang yang bagus. Dan lagi-lagi Cho Gum berhasil dipukul mundur. Baek Chun bahkan kembali berkata, "Apakah kita harus melanjutkan pertarungan ini?" Ya, sejujurnya Baek Chun tidak ingin membuat masalah, tapi sayangnya Cho Gum tidak berpikir jika semuanya telah berakhir. Ia yang sangat kesal terus saja menyerang Baek Chun hingga pada akhirnya Baek Chun pun tidak memiliki pilihan selain mengalahkan dan melukai Cho Gum. Di sisi lain, Yeon Jung merasa jika ia telah bertambah kuat. Ya, setelah melalui berbagai macam hal, terutama saat melawan klan 10.000 orang, ia merasa jika dirinya telah jauh berubah. Karena saat itu tidak sulit baginya untuk menghadapi pasukan dari Istana Laut Utara. Ya, walaupun terkadang Yeon Jung juga merasa sedikit kecewa karena jika dibandingkan dengan Baek Chun, Yi Sul, dan apalagi Chung Myun, dirinya masih sangat jauh. Tapi itu juga menjadi motivasi bagi dirinya untuk terus bertambah kuat. Di sisi lain, hal yang sama juga terjadi pada Jogul. Tapi apa yang dilakukan Jogul membuat Yeon Jung kesal. Ia bahkan berkata, "Kenapa kau begitu bodoh? Saat ini kita harus menyembunyikan diri. Jadi kenapa kau menggunakan teknik pedang Gunung Hua? Gunakan saja teknik pedang biasa. Dasar kau orang bodoh." Di sisi lain, Hong Jibo pun mulai membantu ayahnya yaitu Hong Yimung untuk berdiri. Tapi ada hal yang membuat Yimung menjadi sangat terkejut, yaitu fakta bahwa orang-orang dari Istana Laut Utara
bisa ditaklukkan dengan mudah. Di matanya, penampilan murid-murid Gunung Hua sangat mengesankan, apalagi mereka masih sangat muda. Tidak hanya Baekhyun, Yisul, Tang Soso, Jogul, dan juga Yeonjung semuanya sangat mengesankan. Tapi tentu saja yang paling mencolok di antara mereka semua adalah Baekhyun yang bisa menghadapi pimpinan mereka dengan mudah. Di Istana Laut Utara sendiri, Chogum merupakan sosok terkenal. Usianya mungkin 20 tahun lebih tua dibandingkan Baekhyun. Tapi bagaimana bisa Baekhyun mengalahkannya dengan sangat mudah? Belum selesai kekagumannya terhadap murid Gunung Hua, ia pun mulai melihat pergerakan seseorang dari dalam gerbong. Ya, tentu saja itu adalah Chungmyeon. Tapi perkataannya membuat Hong Yimung heran dan juga bingung. Karena Chungmyeon berkata, "Apa yang sedang kalian lakukan? Cepat, bereskan dan segera pergi dari tempat ini." Ya, ini adalah pertama kalinya Yimung melihat orang aneh seperti Chungmyeon. Dan tak lama kemudian, seluruh prajurit Istana Laut Utara pun tumbang. Yang tersisa hanyalah satu, yaitu Chogum. Walaupun sudah dikalahkan beberapa kali oleh Baekhyun, tapi ia masih bertahan sampai akhir. Dan tentunya saat mengetahui jika seluruh pasukannya sudah tumbang, tidak ada lagi yang bisa ia lakukan kecuali ancaman kosong. Ya, sebagai pejabat di Istana Laut Utara, tentu saja satu-satunya hal yang tersisa yang bisa ia gunakan adalah mengancam orang-orang yang menyerangnya, walaupun merekalah yang memulainya duluan. Chogum berkata jika mereka semua tidak akan pernah bisa keluar dari Istana Laut Utara hidup-hidup. Ancaman tersebut bahkan membuat beberapa orang khawatir, hingga pada akhirnya Chogum pun menggunakan sedikit kesempatan untuk melarikan diri. Ya, dengan kecepatannya ia sangat yakin jika orang-orang tersebut tidak akan pernah bisa menangkapnya. Jogul dan juga Yeonjung berkata, "Senior, kenapa kau tidak mengejarnya?" Lalu Baekhyun pun menanggapinya, "Aku tidak perlu khawatir, justru aku merasa kasihan kepadanya. Seharusnya ia menyerah saja." Di lain sisi, Chogum berlari sekuat tenaga. Ia tidak menyangka jika orang yang ia hadapi adalah orang-orang kuat dari dataran tengah. Dan yang lebih penting lagi adalah mereka membantu Hong Yimung. Ini adalah informasi penting, jadi ia harus memberitahukannya kepada raja. Tapi tiba-tiba mulai terdengar suara. "Apa? Kau ingin memberitahukannya kepada pihak istana?" Ya, itu adalah suara Chungmyeon. Dan entah itu kaki atau sepatunya tepat menghantam di wajah Chogum. Dan ia pun terpental. Tentu saja itu mengejutkan. Berlari di atas dataran dan di atas salju adalah hal yang berbeda. Jadi sebenarnya Chogum sangat percaya diri jika ia bisa melarikan diri. Tapi siapa sangka ternyata Chungmyeon bisa mengejarnya dengan mudah. Ia bahkan sempat berpikir apakah anak itu juga memiliki teknik untuk berlari di atas salju. Di sisi lain, Chungmyeon pun mulai mengeluh, "Dingin, dingin, dingin. Kenapa kau harus lari?" Ini sangat menjengkelkan. Ya, perkataan dan juga ekspresi Chungmyeon langsung membuat kesal Chogum. Apalagi ia baru saja terkena serangan telak. Chogum pun mulai mengoceh di hadapan Chungmyeon dan tentu saja itu membuat Chungmyeon sangat kesal. Apalagi ia merasa tubuhnya kedinginan. Hingga pada akhirnya Chungmyeon pun berencana untuk mengakhiri atau mengalahkan Chogum. Tapi sayangnya saat ingin mengambil sesuatu ternyata benda tersebut tertinggal dan itu adalah pedang. Lalu dengan wajah bodohnya Chungmyeon pun berkata, "Bolehkah aku mengambil pedangku
terlebih dahulu. Mendengar perkataan konyol tersebut tentu saja membuat Chogum mendapatkan kepercayaan dirinya. Seorang pendekar pedang tanpa pedang, tentu saja itu adalah kesalahan besar. Chogum pun mulai mengalihkan seluruh energi ki-nya di pedang yang ia gunakan. Sasarannya adalah Chungmyun. Jika berhasil mengalahkannya, ia akan kembali dan menginformasikan terkait orang-orang yang membantu Hong Yimong. Tapi sayangnya, walaupun seluruh kekuatan telah dikerahkan dan menyangka jika Chungmyun telah tertebas, ternyata semua itu hanyalah angan-angan karena serangan dahsyat tersebut hanya dihentikan oleh Chungmyun dengan satu tangannya saja. Lalu Chungmyun pun mulai berkata, seharusnya kau memahami situasi terlebih dahulu dan membiarkanku pergi mengambil pedang. Dan setelahnya, bam, Chungmyun pun menghantam selangkangan Chogum. Dan itulah bagaimana Chogum dikalahkan. Chapter pun berakhir. Nah, itulah kelanjutan dari novel Gunung Hua. Semoga terhibur. Ketemu lagi di next video. Bye-bye.